Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelawak. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini masih tetap bincang-bincang dengan HM Cinggu Jadi Galajaku, seorang komedian, seorang master seremoni, dan seorang penceramah yang cukup terkenal di kota Surabaya. Gimana kabarnya, Ustaz Jadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan untuk penikmat channel Informasi Amang Mawardi, saya ucapkan salam ibadah, Indonesia bahagia, damai, harmoni. Amin. Amin, amin, amin. Begini Ustaz, beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah sebulan yang lalu ya, kita pernah jumpa di AJBS, di Warung Wulan. Ya, Warung Wulan. Bersama Pak Toto Sonata, seorang penyair dari kota Surabaya. Itu saya pernah mendengar selentingan, waktu itu ada percakapan Cak Jadi dengan Pak Toto, itu tentang agama yang dimanfaatkan. Agama yang dimanfaat. Saya pikir kan nggak apa-apa dia manfaatkan, asal untuk hal-hal yang baik. Nah, itu ada sesuatu yang mengganjal pada pikiran saya. Maaf ini ya, seolah-olah Cak Jadi ini mencoba untuk mempersepsikan yang lain dengan persepsi saya. Oh ya, dan itulah keindahan, ya kan? Kalau semuanya seragam sama gitu, wah itu monoton kan, katanya gitu kan. Nah, memang harus ada yang beda. Asal nanti muaranya adalah keberkahan untuk kita semuanya. Nah, itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Cak Jadi. Iya, baik, Pak Amang, Romo guru saya, juga pemirsa semuanya. Saya memang ya istilahnya concern untuk bisa belajar tentang agama, ya kan. Beberapa buku yang saya baca, ya kalau boleh saya pamer begitu, ribuan buku yang sudah saya baca, ada di rumah saya, ada di padepokan saya. Saya memang timbul beberapa pertanyaan begitu kepada agama. Mengapa agama yang sakral, agama yang suci, agama yang dari Tuhan, ya, pencipta alam semesta ini kok mudah begitu, gampang ditunggangi, ya. Tadi Pak Amang ngomong dimanfaatkan, ya, ditunggangi. Kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, nggak perlu kita bahas, nggak menarik kan begitu. Tetapi kenyataannya banyak yang menunggangi, memanfaatkan, memakai agama sebagai bungkus, sebagai tunggangannya, sebagai kendaraannya, sebagai medium untuk mewujudkan impian-impian atau cita-cita yang tidak membawa keberkahan, tidak membawa kemaslahatan. Ya mungkin itu tujuan pribadi, tujuan kelompok, tujuan segelintir manusia yang punya keinginan untuk penguasaan, baik itu ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, saya begini, ketika ada perang berkecamuk, ya kan, ketika ada demo, ketika ada huru-hara yang pasti merugikan banyak orang, itu kemudian di situ kental dengan nuansa agamanya. Nah kan ini pertanyaan, agama itu nggak seperti itu loh, nggak membuat kehancuran, nggak membuat kekisruan, nggak membuat permusuhan. Tapi ini kok dibuat itu, kok agama kok manut saja ya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalnya itu dianggap nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar hukum, kan ya nggak apa-apa, Cak Jadi. Iya, di sini ada dua yang harus kita bahas, ya kan? Ada hukum aktif, ya kan? Hukum formal,
yang ada di sebuah negara, tentu kita harus mematuhi hukum itu. Ya, selama katakan demo itu memang difasilitasi oleh hukum, diatur oleh undang-undang, karena memang negara kita demokrasi, tidak ada masalah. Tetapi mengarah ke hukum agama, ya kan? Agama-agama yang punya aturan-aturan, yang punya esensi tentang keindahan, cinta kasih, welas asih, itu menjadi rusak. Artinya itu agama tidak boleh mencampuri negara gitu. Loh, boleh. Karena apa? Karena kita sebagai umat beragama, tentunya ketika kita berpolitik, bernegara, ya tentu ada aturan-aturan agama yang harus kita aplikasikan. Tetapi kalau kemudian agama ini dijadikan bungkus, dijadikan kendaraan, dijadikan media untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan golongan, ya kan? Ini yang menurut saya tidak tepat. Dan kenapa agama kemudian lemah di situ? Agama ini kok sepertinya nggak punya kesaktian. Sebetulnya kan agamanya yang nggak lemah sebetulnya. Saya kira agama nggak lemah, tapi yang dilemahkan mencoba dilemahkan oleh orang-orang yang memperalat itu kan. Betul, dilemahkan kan? Ya dilemahkan. Dijadikan kendaraan. Agamanya kuat. Agamanya kuat. Ya. Tapi buktinya kalau agama itu kuat, berapa negara yang pecah, berapa negara yang hancur, berapa negara yang kemudian berpisah, ya kan? Berapa kemudian keluarga yang bercerai-berai, kemudian bangsa yang juga pecah ambiar karena masalah agama. Contoh Belanda dengan Belgia, karena tidak ada kefahaman, ya kan, antara agama mereka, ya, maka pecah. Kemudian Inggris sama Irlandia, yang satu Protestan, yang satu Katolik, pisah. Kemudian India sama Pakistan, yang satu Hindu, yang satu Islam, pecah. Timur Tengah hancur-hancuran juga karena agama. Orang mungkin banyak yang menyatakan itu bukan karena agama, itu karena politik, karena kekuasaan, karena ekonomi, karena berebut sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Iya betul, tetapi kan mereka menggunakan media agama. Lah agama ini kemudian nggak bisa berkelit. Ojo gawe aku agomo. Lah semestinya kan seperti itu. Artinya agama itu ya kita tempatkan pada sesuatu yang profan ya, sesuatu yang suci kan. Iya, jadi agama itu mestinya sakral Ya. Ya kan? Agama itu berasal dari Tuhan. Esensinya secara universal adalah cinta kasih, welas asih, melindungi, memayungi, mengayomi, mengindahkan. Makanya saya nggak bosan-bosan. Saya sebagai muslim yang beragama Islam, maka agama saya Islam. Itu harus I-nya indah, S-nya sabar, L-nya lembut, A-nya adil, M-nya mendamaikan. Nah kalau ada unsur-unsur yang di luar esensi agama itu, jangan pakai agama. Nah kan begitu. Ya, artinya agamanya itu suci, baik, cuman kan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi pertanyaan saya kepada Pak Aman, ya kan? Kalau agama suci, agama itu dari Tuhan, ya kan? Ya. Kok mudah kesuciannya dikotori oleh oknum, oleh orang-orang? Kok mudah dikotori? Ya karena agama itu kan sifatnya kan baik, suci, dan netral. Iya, tetapi ketika itu dimasuki oleh maksud-maksud jahat, kok nggak berkutik agama? Loh, yang berkutik mestinya kan pelakunya. Nah makanya itu. Ya, agamanya itu kan pada posisi yang netral. Ya, katakan agama itu netral, agama itu suci, ya kan? Ya, suci. Ada orang jahat. Ya, gampangnya begini. Ada agama yang suci, yang bersih, yang putih. Ada orang yang berniat mencuri, merampok, maling, ya kan?
kemudian dia menggunakan agama ini, ya kan, dengan mungkin ya dengan aksesorisnya, dengan sebutannya, ya kan, milik agama ini diambil. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa agama ini kok kemudian enteng membiarkan dia dibawa kemana-mana, ya kan, untuk maksud tujuan yang jahat ini? Pertanyaannya di situ. Kesuciannya ini kemudian tidak bisa mengalahkan orang yang berniat jahat. Saya ambil contoh ini. Saya bukan membandingkan apple to apple ya, tidak. Contoh, kesaktian Pancasila. Nah, beberapa kali negara kita yang berdasar Pancasila ini mengalami percobaan untuk diganti dengan falsafah atau ideologi negara lain, ya kan? Artinya Pancasila ini harus digeser. Tetapi beberapa kali Pancasila berhasil tetap bertahan sampai saat ini. Kita bisa bilang kesaktian Pancasila, bisa sakti memang. Dengan segala upaya Pancasila tetap menjadi. Ya, tapi Pancasila itu kan dasarnya agama. Nah, makanya itu. Agama sekarang ada ketuhanan yang betul. Nah, itu kan agama, ada perkemanusiaan itu ya inti agama. Agama, betul. Ada persatuan, ada permusyaratan, itu kan juga agama. Iya. Keadilan sosial apalagi. Iya, betul. Itu sekarang zakat itu ya, 2,5% misalnya. Terus ada zakat mal, ada zakat mungkin Ustaz Jadi lebih tahu dari saya. Ya. Itu kan prinsip keadilan sosial. Betul. Ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang kesaktian Pancasila sebetulnya itu kan kesaktian agama. Ya, kesaktian agama kan gitu. Iya. Iya. Iya, itu di Indonesia bisa terwujud. Ya, ya. Kenapa di belahan-belahan lain? Ya kan? Karena agama bisa pecah. Ya. Kenapa sih kemudian Islam dan Hindu tidak bisa menyatu dengan harmonis, ya kan? Sehingga tetap utuh menjadi sebuah satu bangsa, satu negara. Tetapi kenapa kok kemudian pisah? Jadi yang saya sayangkan itu ketika menggunakan agama sebagai media, ini kok kemudian hasilnya itu adalah sebuah kehancuran. Ya, karena itu salah satunya adalah faktor politik. Nah, faktor politik itu menurut saya itu dipengaruhi oleh misalnya hegemoni ekonomi. Iya, betul. Jadi ada orang luar mungkin yang ingin mau memporandakan persatuan yang ada di negara tertentu. Iya, untuk menguasainya. Nah, itu kalau misalnya nggak bersatu, itu kan gampang dimasuki oleh unsur-unsur asing. Iya. Misalnya negara ini punya sumber daya alam yang hebat. Iya. itu gampang aja dipecah belah. Nah. Gampang aja diambil, pecah belah aja. Betul. Agamanya gitu ya. Nah, antara lain kan itu kan. Iya betul. Pertanyaan saya, kenapa agama tidak mampu kemudian menyatukan? Kok kalah? Kalah dengan hasrat jahat yang kepingin menguasai, sehingga lewat agama itulah dipecah. Itu mungkin pemeluk agama itu mungkin tidak sepandai, tidak sehebat, tidak sejenius orang yang mencoba menguasai. Nah, gitu. Jadi orangnya yang bodoh, bukan agamanya yang bodoh. Iya, saya tidak menganggap agamanya yang bodoh, tapi adalah orangnya, kan begitu, ya. Umatnya, pemeluknya, kan begitu. Ya. Tetapi bagaimanapun juga agama ini kan punya firman-firman Tuhan yang suci, ya kan? Kenapa kemudian firman Tuhan yang suci ini tidak bisa menopang, ya kan, sebuah kedamaian, tidak bisa menopang sebuah keutuhan bangsa? Ini kan sakral, ada kitab sucinya. Nah, ya saya kira pertanyaan itu. Mungkin ini menarik ya. Ya menarik Jadi, tapi mengingat waktunya sudah cukup. Ya kita serahkan pemirsa nanti yang melanjutkan sendiri. Ya, nanti mungkin lain kali kita lanjutkan dengan percakapan yang intinya nuansanya seperti itu ya. Iya. Biar pemirsa dapat PR gitu loh. Iya. Kenapa sih kok agama kok dijadikan media ini kok kemudian gampang aja agama dibawa kemana-mana, kerana politik, kerana ekonomi.
Kalau tujuannya baik nggak ada masalah, tapi tujuannya adalah untuk kekuasaan, untuk penghancuran. Jadi itu faktornya kan faktor pemeluk kan? faktor pemeluk. Bukan faktor agama kan? Iya, tetapi kenapa agama kok gampang? Gampang dikuasai oleh pemeluk. Karena pemeluknya itu Waktunya habis. demikianlah teman-teman perbincangan hari ini dengan HM Jadi Galajago. Semoga percakapan hari ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.